Bro dan sis, selamat jumpa kembali dalam renungan pembawa kabar sukacita. Salam sukacita, berkah dalam. Pada hari ini, Rabu 12 Januari 2022, Bro dan sis, kami ajak merenungkan firman Tuhan dari Injil Markus pasal 1 ayat 29 sampai 39. Permenungan pada hari ini saya beri tema memahami tugas perutusan. Bro dan sis, apabila kita baca Injil, bisa muncul pertanyaan dalam diri kita, mengapa sebagian besar waktu Yesus gunakan untuk kian kemari mengajar orang atau mewartakan kabar keselamatan di daerah Galilea, Yudea, Samaria, dan daerah lainnya. Yesus selalu dan terus bergerak dari suatu tempat ke tempat yang lain, ibaratnya belum pulih tenaganya, sudah berkelana lagi untuk berbagi-bagi kabar sukacita, berita keselamatan, dan warta gembira bahwa keselamatan sudah datang, kebahagiaan sudah di ambang pintu. Semua orang boleh menerima, semua orang boleh merasakannya. Tandanya adalah macam-macam penyakit, penderitaan yang melambangkan kuasa kegelapan. Yesus katakan, Yesus sembuhkan, Yesus usir jauh-jauh, tidak hanya menyentuh fisik, tetapi juga kejiwaan. Yesus pulihkan kembali. Begitulah antara pewartaan kata dan pewartaan karya ada kaitan yang erat. Antara kata dan perbuatan menjadi nyata dalam diri Yesus. Yang satu melengkapi yang lainnya, mendukung, saling menjelaskan. Cara Yesus menyembuhkan antara lain dengan kata-kata. Bisa kita baca dalam Markus pasal 1 ayat 25. Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Penyembuhan kepada ibu mertua Petrus dengan sentuhannya, dengan menyelamatkan atau menyembuhkan, sama seperti kata-katanya. Kenyataannya bahwa penyembuhan si wanita atau mertua Petrus adalah cepat dan total. Dijelaskan dan ditekankan oleh Markus pada bagaimana wanita itu melanjutkan tugasnya, menerima tamu dan menunggui tamunya. Kita baca dalam ayat 31. Konkretisasi penyelamatan seperti ini kita laksanakan juga dalam kehidupan sehari-hari, dalam bermasyarakat, dalam keluarga bersama orang lain. Semangat gotong royong, saling membantu, saling menghibur dan menguatkan, bukannya sekedar keharusan dalam hidup bersama,
tetapi kita mau menjiwainya dengan aspirasi dan motivasi yang lebih mendalam, yaitu ingin memancarkan semangat Kristus di dalamnya, mengkonkretkan pesan-pesan Kristus, mengaktualkan berita kesukaan Yesus. Bro dan sis, memberitakan kabar gembira, mengusir penderitaan, bagaimana bentuknya adalah amanat suci yang kita terima sebagai murid-murid Yesus sejak kita dibaptis. Sebaiknya kita laksanakan sesuai dengan keadaan kemampuan kita masing-masing, dan tentunya dengan cara-cara yang wajar sepadan dengan amanat Yesus sendiri. Dalam kesibukannya, Yesus mengkhususkan waktu pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa. Di tengah-tengah kesibukannya, Yesus sejenak berkomunikasi dengan Bapanya untuk mengajak berbicara mengenai dia punya pekerjaan, pengalaman, dan kerepotannya. Kita bisa meraba-raba dalam doanya itu. Yesus menyampaikan kepada Bapanya segala orang sakit yang Yesus sembuhkan, ajaran yang sudah dan akan Yesus sampaikan. Pokoknya doanya tidak lepas dari pengalaman dan pekerjaan harian yang nyata dan konkret. Bro dan sis, bahan refleksi untuk kita. Bagaimana kita? Apakah kita lebih mengutamakan kesibukan dengan pekerjaan sehingga lupa atau menomorsatikan kegiatan gereja, lingkungan, atau bahkan doa pribadi dalam kehidupan sehari-hari? Saya akan sedikit menceritakan pengalaman perjalanan iman saya. Mulai tahun 1979, saya ditugasi oleh paroki untuk mengajar katekumen di Ujung Gagak atau Karanganyar sekarang di daerah Kampung Laut. Pada awalnya ada 11 orang dan kami adakan pertemuan di rumah satu keluarga. Dalam setiap perjalanan mau berangkat dan pulang dari Kampung Laut, bahkan dalam doa malam saya berdoa, tambahkan umat-Mu ya Tuhan di Kampung Laut. Setiap minggunya yang datang bertambah. Akhirnya sampai sekarang sudah menjadi stasi dan punya kapel, meskipun umatnya mengalami pasang surut yang masih memerlukan pendampingan. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami berniat untuk selalu ikut menyebarkan warta gembira kepada siapa saja di sekitar kami. Berkatilah niat kami ini agar mampu mengalahkan segala hambatan, baik yang datang dari luar dan terutama dari dalam diri kami sendiri. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam sukacita. Biarlah Tuhan menguatkan panggilan dan perutusan kita.
berkah dalam.